dengan Rina. Untungnya bukan Rina yang saya kenal. Rina Lovely ya. Oke, terima kasih. Mungkin itu dari saya. Banyak sekali yang bisa kita ambil untuk pembelajaran nyata kita di sekolah masing-masing. Iya benar. Ini nanti yang pasti untuk pembelajaran yang benar-benar yang kita tunggu-tunggu ya Pak Hamdan atau Bu Jena Pak Budi adalah ketika kita nanti melakukan aksi nyata dengan teman sejawat. Kebetulan kasus kita selanjutnya yang ketiga ini kan dengan kasus dengan teman sejawat ya. Nah, kebetulan yang dipilih adalah kasus tentang akademis ya. Ini mungkin nanti bisa jadi nanti kasus dengan teman-teman yang berbeda-beda ya. Nanti bisa saling sharing kasusnya apa yang dibicarakan, bisa kirim di grup karena nanti kita biar bisa melihat ya masalah apa yang dihadapkan, terus solusinya bagaimana. Nah itu bisa dijadikan sebagai referensi bagi kami semuanya. Kebetulan kita sama-sama untuk yang kasus 3 ini adalah teman sejawat. Bagaimana Pak Purwanto, siap kembali? Apakah Bu Jena sama Pak Hamdan? Apa kita langsung nyambung? Saya dengan Bu Jena dulu mungkin ya. Siap. Biar enak. Oke. Ini yang kasus 3 ya, teman sejawat ya. Oke, siap. Ya, monggo. Oke. Dimulai tak? Siap. Bisa. Monggo. Halo Pak Hamdan, mari kita ke kelas yuk. Kan kelas kita berdekatan. Sudah bel ya Bu? Iya, tadi tuh Pak berdekatan 3 kali. Oh iya. Sebentar ya Bu. Atau gini Bu, saya ini tugas saja boleh Bu? Kenapa Pak? Apa Pak Hamdan ini tidak enak badan? Saya lihat memang dalam beberapa hari ini itu Pak Hamdan sepertinya terlihat lesu, kurang bersemangat. Apa ada yang mengganggu perasaan Bapak? Iya sih Bu, cuman kok saya nggak enak ya kalau mau ngomong ya ini ada yang nggak gimana sebenarnya. Soalnya Pak, kita kan sudah sahabatan lama. Mungkin ada yang bisa saya bantu. Gimana ya Bu? Begini Bu, 1 minggu yang lalu kan sempat ada pengawas sekolah yang lalu melakukan supervisi pembelajaran. Nah, waktu beliau melakukan supervisi ke kelas saya, itu beliau tampak keberatan, tampak tidak sepakat dengan apa yang saya lakukan waktu saya mengajar. Jadi iya Bu, jadi waktu itu memang saya mengajar tanpa membawa buku teks seperti yang biasa saya lakukan sebelum-sebelumnya. Saya mengajarnya itu dengan memanfaatkan sumber lain, bisa dari YouTube, dari internet, dan banyak hal sebenarnya yang bisa kita jadikan sebagai sumber belajar itu melalui lingkungan sekitar juga bisa. Nah, saya tidak salah kan Bu? Iya, memang kan sekarang sudah modernisasi Pak ya, apalagi iya seperti itu Bu. IT, guru itu lebih Iya. IT ya Pak ya. Iya. Nah, saat itu saya diingatkan oleh pengawas tersebut. Ya diingatkan, ya namanya juga pengawas Bu ya, pengawas mengingatkan guru, beliau mengingatkan pun waktu itu juga di depan anak-anak seperti itu. Ya saya sampaikan apa adanya bahwa meskipun saya tidak membawa buku teks, tapi saya tetap mengajar dengan mengacu pada kurikulum. Saya mengajarkan sesuai dengan KD yang ada, sesuai dengan perangkat saya yang tertulis di silabus dan segala macam. Tetapi pengawasnya itu sepertinya enggan menerima pendapat saya, atau mungkin merasa tersinggung dengan apa yang saya sampaikan, karena beliau itu menyampaikan seperti itu di depan anak-anak, saya menjawab seperti itu di depan anak-anak. Mungkin pengawasnya merasa tersinggung mungkin dengan apa yang saya sampaikan. Kemudian pengawas tersebut langsung melaporkan ke kepala sekolah seperti itu. Iya. Mungkin saya bisa mendengarkan apa yang bisa Bapak curhatkan ya Pak ya. Kira-kira apa yang Bapak harapkan dari percakapan kita nantinya ini ya Pak ya? Iya, saya sih Bu, berharapnya bisa meluruskan ini ya Bu, kepada kepala sekolah. Saya berharap bisa menemukan kembali semangat saya, karena jujur saja kok saya ini sempat down, sempat agak males gitu loh dengan apa yang saya lakukan mengajar. Untuk kembali semangat itu saya sepertinya masalah gitu seperti itu. Jadi sebenarnya dari kasus ini itu yang membuat Bapak menjadi tidak semangat itu apa ya Pak ya? Saya
merasa malu Bu dengan kepala sekolah karena pengawas menyampaikan hasil pengamatan itu ke beliau secara langsung, padahal tanpa ada konfirmasi ke saya, tanpa ada ada sanggahan dari saya, bukan sanggahan sih Bu ya, ada masukan dari saya apa yang saya lakukan, tanpa mengetahui latar belakang saya melakukan seperti itu, tiba-tiba pengawas langsung menyampaikan itu kok saya merasa malu gitu kepada kepala sekolah. Lalu apa Pak Hamdan ini pernah ditegur oleh kepala sekolahnya secara langsung, Pak? Enggak juga sih Bu, saya yang merasa nggak enak aja. Lalu apa yang akan Bapak lakukan untuk menghadapi rasa tidak nyaman yang dihadapi oleh Pak Hamdan ini, Pak? Iya Bu, saya bingung Bu, saya ini diam ya, saya coba diam, saya coba merenung, tapi kok saya belum bisa menerima apa yang dikatakan pengawas. Jujur saja saya pun sedikit merasa tersinggung juga dengan apa yang dilakukan oleh pengawas waktu itu, dengan langsung menegur saya di depan kelas. Kan menurut saya tidak masalah kan Bu, kita mengajarkan membawa buku teks. Zaman sekarang kan mengajar bisa melalui sumber yang lain, kita bisa mungkin dengan HP, dengan lingkungan sekitar, kan kita bisa menggunakan sumber yang lain dalam pembelajaran. Oke. Jadi Pak Hamdan ini merasa tidak nyaman karena Bapak itu kecewa, nggih? Karena bahwa sebenarnya Bapak itu sudah merasa mengajar dengan baik, tapi menurut pengawas itu masih kurang. Iya. Kira-kira depannya itu apa yang akan Bapak lakukan terkait dengan masalah ini? Apa yang akan Bapak lakukan itu terhadap hal ini, Pak? Iya, di sela-sela renungan saya Bu ya, saya diam, saya itu coba melakukan refleksi diri sebenarnya. Di mana sih letak kesalahan saya? Saya juga bertanya kepada guru-guru yang lain. Kemudian saya juga akan punya rencana untuk mengkonsultasikan ya Bu. Makasih tadi kepada pengawas yang lain, kebetulan juga saya punya sahabat di pengawas gitu. Saya coba mengkomunikasikan ini seperti itu Bu. Pak Hamdan berarti konfirmasi ya Pak ya. Saya tertarik dengan yang Bapak sampaikan tadi, di mana Pak Hamdan ini akan melakukan refleksi diri ya Pak ya, dan meminta pendapat dari pengawas lain. Mungkin bisa diperjelas oleh Pak Hamdan. Saya ingin iya Bu, saya ingin mendengar pendapat sih Bu dari pengawas lain itu tentang pembelajaran saya tanpa membawa buku teks, atau apa yang saya lakukan ini bertentangan atau enggak sih sebenarnya gitu. Setelah mendapatkan informasi itu, rencana saya itu yang akan saya lakukan untuk refleksi diri, apa yang harus saya benahi dan pembelajaran saya tersebut seperti itu. Wah, bagus sekali Pak, saya salut sama Bapak. Lalu apa komitmen Bapak untuk menjelaskan rencana ini Pak? Yang jelas saya tidak akan menjalankan sendiri. Saya akan mencoba bertemu dengan guru dan pengawas dari sekolah lain. Setelah mendapatkan informasi tersebut, saya akan coba melakukan refleksi. Lalu saya akan menghadap kepada kepala sekolah untuk menyampaikan hasil refleksi saya, sehingga saya merasa tidak canggung lagi. Karena jujur saja memang saya merasa kok sepertinya nggak enak gitu Bu. Saya merasa saya itu dicap sebagai guru pembangkang atau seperti apa, guru yang nggak bisa mengajar seperti itu. Iya, saya bisa merasakan apa yang Bapak rasakan. Tapi yang Bapak sampaikan itu dia sudah sangat bagus sekali Pak. Semoga nanti Bapak itu dapat pencerahan ya Pak ya, dari pengawas, dari pembina sekolah pembina lain, kemudian Bapak akhirnya bisa menyampaikan kepada kepala sekolah dan beliau bisa memberi tanggapan yang bagus terkait masalah yang dihadapi oleh Pak Hamdan ini. Saya doakan semoga lancar ya Pak ya. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Oh iya, bagaimana kalau kita sekarang mengajar saja Pak ya? Sudah lebih semangat kan Pak Hamdan sekarang? Oke lah Bu, ayo. Oke lah, kita jalan Bu. Ya, jangan lupa dibawa juga Pak buku teksnya. Oke, siap. Saya bawa Bu. Ayo Pak, ini kita ke kelas kita masing-masing. Ayo, jalan Bu. Sampun. Sudah kan ya. Keren ya. Jadi emang senang ya kita tergabung dalam guru penggerak ini ya. Jadi tidak hanya diajari pinter ya, pinter dalam akademik, tapi kita juga pinter adu acting gitu ya. Jadi kalau misalkan ada sutradara gitu siap ya kita dijadikan sebagai pemain ya.
kesulitan itu sedikit ya, bahkan jarang ya, sedikit lagi orang-orang yang bisa peduli dengan kita, menanyakan kita terjadi apa, itu sangat jarang sekali. Itu terjadi sekolah kita biasanya. Kalau sekolah yang lain nggak tahu ya. Jadi kalau kita tuh mungkin karena dianggap itu Pak Hamdan sudah pintar semua ya, jadi sudah menyelesaikan masalah semua. Padahal setiap orang itu kalau punya masalah kan lebih enak kalau dibicarakan ya. Ibaratnya bisa Betul. dikatakan sebagai berbagi beban gitu ya. Kalau sendiri belum tentu solusi yang kita berikan sendiri itu belum tentu bisa sebaik kalau misalkan teman-teman juga memberikan suatu ide kreatif gitu kepada kita. Itu yang paling saya senang, jadi ajakan ya. Jadi mungkin ini kisahnya kayak mungkin Bu Jainya keluar kelas gitu ya, terus Pak Hamdan juga keluar kelas. Nah tiba-tiba pas Pak Hamdan keluar kelas sambil supervisi itu Pak Hamdan kelihatan lesu, set gitu ya. Nah Bu Jainya perhatiannya sampai mesra, ayo Pak ke kelas, kita kan berdekatan. Jadi kayak luar biasa gitu ya, kayak Maksudnya yang berdekatan. ya, makanya itu jadi sangat nah itu positif ya Bu Jaya, artinya positif. Jadi itu salah satu bisa dijadikan sebagai penghibur ya. Jadi bukan kayak teman-teman kenapa sih kok cemberut aja, kok nggak bisa supervisi kok cemberut. Jadi bukan nada yang kayak semalam menyudutkan gitu loh. Jadi memang mengajak ingin duduk bersama untuk mencari solusi, itu sudah sangat luar biasa sekali ya. Bahkan tujuannya juga sudah tersampaikan dalam awal cerita tujuannya. Kemudian coach juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi. Coach sudah tahu bahwa partner rekan kerja yang bernama Armin ini adalah salah satu dari guru yang bisa dikatakan sebagai guru yang terbaik di sekolah itu, dan cara pengajarnya juga bagus sekali. Nah, tapi dikarenakan ulah dari salah satu tanda kutip yang menyudutkan si Pak Hamdan ini, akhirnya Pak Hamdan yang awalnya semangat itu akhirnya menjadi tidak semangat. Nah itu kemudian coach juga sudah menanyakan pertanyaan-pertanyaan, sudah meminta untuk coach menceritakan kenapa sih kok bisa cemberut, kok bisa, itu sudah dengan gaya yang bagus, dengan gaya body. Nah itu dengan gaya teman, bukan sudah tidak seperti profesi guru, sudah jadi bahasanya sudah bahasa teman ya. Itu yang sangat bagus ya, dengan bahasa teman, bukan bahasa kadang kayak kesiswaan manggil guru itu kan kayak protokoler banget gitu ya cara ngomongnya gitu ya. Tapi kalau misalkan dengan cara yang teman itu sangat bagus sekali ya. Kemudian rencana aksi dari Pak Hamdan ini juga sudah bagus ya, sudah bagus, ingin berkonsultasi kepada teman yang pengawas, kemudian minta menceritakan, mau berefleksi dengan kepala sekolah ya tentang kegiatannya ya. Itu memang kadang memang Pak Hamdan ya, kalau kita sudah mempersiapkan segala sesuatu dengan baik, tiba-tiba pengawas tidak seide, tidak semisi, tidak sevisi, itu memang rasanya kita benar-benar kayak ibaratnya habis naik ke atas itu mempersiapkan sampai malam, dijatuhkan dengan begitu saja. Itu memang rasanya sakit Pak, ibaratnya hati ya Pak Hamdan ya, hati itu terbuat dari daging Pak, tapi ketika keiris Pak, kenapa yang keluar air mata gitu ya. Iya. Gregetan, Iya, Pak. bener, Pak. Dan itu juga pernah kita alami Bu Jenia ya. Kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya gitu, ternyata tidak sama. Apalagi pengawasnya berbeda, Pak Hamdan, pengawas satu dan pengawas yang lain itu memberikan suatu tips yang berbeda. Nah, itu kadang-kadang kita padahal kalau bisa kita artikan sebagai yang namanya supervisi itu tidak menghakimi Pak ya. Artinya ya, kalau di kasus ini kan memang saya akui kalau memang kita benar-benar terjadi hal ini, saya di posisi Pak Hamdan akan merasakan hal yang sama, pasti akan lesu. Dan itu sudah dibantu oleh coach. Nah, akhirnya pada saat tanggung jawabnya Pak Hamdan ya, Pak Hamdan karena merasa walaupun terluka, walaupun tertusuk ya, walaupun merasa dipojokkan, tapi karena tanggung jawab Anda sebagai seorang guru ya, maka tetap harus melakukan suatu kegiatan belajar mengajar. Nah, memang awalnya berat tapi Pak Hamdan berusaha. Tadi saya senang saya lihat tadi pas pada saat Bu Zenia ngajak, Pak udah waktunya Mas kita ngajar yuk. Jadi kayak ada kayak antara malas kayak tapi ingat bahwa tadi itu Pak, ternyata hal yang apa namanya yang kita lakukan, yang kita benci sama pengawas ya, ternyata merugikan kita, yang selama kita ini adalah memiliki kemampuan mengajar yang baik, akhirnya kita terbatasi
sadar. Oke Bu, kita semangat Bu. Nah akhirnya mungkin bisa belajar pengalaman. Kalau memang dikritik karena tidak menggunakan buku teks, akhirnya Pak, okelah kita pakai teks. Jadi itu inilah yang memang kita harapkan kepada anak-anak didik kita ya. Jadi dia tahu sendiri permasalahannya sendiri, kemudian solusinya sendiri, kemudian efek sampingnya itu bagaimana kalau saya tetap di posisi seperti itu. Ini memang sangat diperlukan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini bisa kita terapkan kepada anak-anaknya. Dan terhatinya teman rekan kerja kita yang insya Allah dalam waktu dekat ini kita akan melakukan suatu video secara luring ya. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih salut kepada Pak Hamdan dan Bu Jenia, sukses selalu ya. Mudah-mudahan bisa menerapkan. Lanjut kepada Pak Purwanto, mudah-mudahan tidak ada merjam. Ayo Pak Pur. Sudah mulai dah ini. Loh, komentar Kak. Kalau komentar, kalau saya Iya, sih iya. kayaknya sudah di cover semua oleh Pak Daniar tadi Pak nggih. Sudah bagus sekali. Jadi ya sepertinya tidak ada yang bisa saya komentari karena sudah bagus gitu Pak. Dan tadi Pak Daniar sudah menjelaskan cukup banyak seperti itu. Kemudian Pak Hamdan sama Bu Jaina sangat luar biasa keren. Ya, Keren sekali. Ini Terima kasih, komentator terima kasih. yang baik ini ya. Dia mengaturasi waktu. Tahu saja. Iya, komentator yang baik. Kan kadang ada tuh Pak Pur, komentar yang eman kalau kamu ngomong ya pasti ada yang mau kena. Tapi ini komentator kita butuh komentator seperti ini ya. Suka saya idem dengan pendapat ini, saya idem itu saya senang sekali. Iya, tapi asik ya Pak Pur ya tadi ya Bu Jiri sama Pak Hamdan ya. Kayak Iya asik Pak, apalagi kayak bestie, diajak jalan iya, bareng kayak tadi. bestie beneran loh ya. Ada istilah kayak ngajak Iya. jalan bareng ya. Untuk nggak terungkap kata-kata ngopi bareng ya Pak Pur tadi. Nah iya, saya lo nggak pernah diajak bareng, apa diajak jalan bareng sama Iya, Jaina. sampai cuman sayangnya itu besok misalkan saya ke sekolah itu nggak ada Bu Jaina di sekolah ini. tidak tidak selembaga. Ada saat malah kelasnya nggak berdekatan. Dan diajak masuk kelas akhirnya Pak. Iya, terima kasih kepada Pak Hamdan dan Bu Jainia yang telah berperan sebagai coach dan coach untuk kasus yang ketiga. Sekarang giliran kita Pak Purwanto ya untuk Oh kasus guys ya. kita, Sini hujan Pak, jadi putus-putus Iya, suaranya. enggak apa-apa. Sini Jadi ini hujan. Pak Pur sebagai coachnya, saya sebagai coach untuk teman kerja ya Pak ya. Oke. Oke, kita mau